Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Imam Firdaus, Mita Sofiani, Putri Oktavianti, Raditya Kusuma Putri, dan Cynthia. Dari kelompok kami akan menyampaikan beberapa filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara merupakan kelahiran dari Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal atau memiliki nama asli atau nama lengkap Raden Mas Suwardi. Hingga saat ini dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ya, baik. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada European Language School (ELS) atau Sekolah Dasar Eropa Belanda di Batavia. Selanjutnya ada School Opening van Indisch Artsen Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun beliau tidak tamat dikarenakan sakit. Kemudian selanjutnya yaitu mendapat gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa Dr. HC dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Selanjutnya yaitu Taman Siswa. Nah, beliau mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menjadikan kesempatan dan juga hak pendidikan yang sama bagi para pribumi. Selanjutnya adalah sistem Among. Sistem Among ini merupakan strategi pendidikan yang diterapkan di perguruan taman siswa yang menjadi cikal bakal sistem pendidikan nasional. Sistem Among merupakan sebuah cara mendidik yang mencakup 3 prinsip, yakni momong, among, dan ngemong. Momong adalah merawat dengan penuh kasih sayang, ketulusan, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among, memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong, proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Guru diharapkan mampu mengembangkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karyanya. Ya, yang selanjutnya yaitu pokok pemikiran. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi, menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik, dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi yang baik.
Pokok pemikiran yang selanjutnya yaitu jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain merupakan kodrat anak. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Berikut penjelasan dari strategi pemahaman pembelajaran yang berhubungan dengan Ki Hajar Dewantara. Pada intinya, anak atau murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan kodrat dan potensinya. Tugas pendidik hanya mengarahkan agar peserta didik dapat merdeka dan memerdekakan dirinya. Strategi pembelajaran yang cocok diterapkan di kelas sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan model-model pembelajaran yang interaktif di mana model pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik atau berpihak pada peserta didik. Model-model pembelajaran tersebut diantaranya adalah Problem Based Learning atau PBL, Project Based Learning atau PJBL, Cooperative Learning, Cooperative Script, ataupun Inquiry Learning. Model pembelajaran tersebut bisa diterapkan di kelas karena merujuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang seperti itu penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.